Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang, bosku. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini kita di branch office GMS. Kita akan mensepil unit mobil yang cukup gila. Cukup, saya katakan ini mobil bener-bener modifnya totalitas ya. Cumi darat spek Sultan. Basicnya Innova 2012G Grand, sudah dimodif yang cukup menghabiskan kantong, bosku. Bahkan ya, nilai modifikasinya melebihi harga mobilnya. Gila banget, bosku. Nah, ini mobil modif habis 3 Avanza. Nanti kita akan spill apa saja modifikasi yang sudah tertanam dari segi eksterior, interior, mesin, audio, dan perkaki-kakian dari mobil ini. Bener-bener cukup totalitas, bener-bener sultan. Nah, unit mobil ini adalah unit salah satu jualan kami yang rencana nanti kita akan jual dengan harga WhatsApp aja di bawah ini. Jadi gitu, pokoknya teman-teman yang nyari cumi diesel spek sultan, audio, kaki-kaki, mesin, eksterior, udah tinggal pakai doang. Ini cocok untuk teman-teman semua ya. Kebetulan ini saya dapat dari salah satu sohib saya yang dijual, akhirnya saya bungkus dan langsung kita eksekusi untuk jual di stok jualan kami. Nah, unit mobil ini ketika kami dapat, pastinya kita melakukan service all general check up, lecet-lecet sebagian kita bereskan, finishingnya kita lakukan salon detailing. Nah, setelah itu nanti kita akan review spek dari Innova Cumi Sultan ini, bosku. Oke bosku, tonton video ini sampai habis, nanti kita akan review satu persatu apa saja modifikasi yang sudah tertanam di mobil ini. Nanti saya bawa catatan HP untuk mengingat-ingat apa saja karena banyak sekali, bener-bener sultan. Oke bosku, setelah ini tonton video dari mobil yang ada di belakang kami ini. Come on. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Innova Sultan ya, ini pastinya tetap akan melalui prosedur kami untuk servis all general check up, pengecekan dari kaki-kaki, rem 4 roda, mesin. Nah,
Ini setelah di general check up, ada beberapa indikasi spare part yang perlu peremajaan. Apa saja, Bet? Coba didetailkan, Bet. Pertama, ganti oli. Oli. Pasti oli kita pakai PTT Lubrikan 1030. Berapa liter, Nek? Innova kayak gini? 7 liter ya. Terus setelah ngecek kampas rem kaki-kaki yang peremajaan, ball join. Ini ball join atas kocak ya. Dua-duanya. Terus terot. Nah, terotnya juga udah kocak. Terus kaki-kaki kita tuh. oh cuman itu filter solar. Terus filter oli. Oke. Terus apa lagi yang akan ditreatment? Purging ya. Nanti setelah diservis selesai, finishing purging diesel ya. Fungsinya untuk membersihkan nozzle ya, injektor ya. Oli rem flashing. Oli rem nanti di flashing diganti baru. Kampas rem aman ya. Nah ini nanti untuk spek detailnya unit mobil ini nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya. Ini cuma kita lihatkan bagaimana proses treatment kami. Terus setelah dicek itu ada rembes dari apa ini Le? Seal packing deksel ya, ini diremajakan diganti ya. Nah walaupun mobil cumi-cumi tetap kita treatment general check up service agar prima kondisinya ketika nanti dimiliki oleh pemilik mobil baru. Terus kita treatment untuk intake manifold seperti ini, pipa EGR, intake manifold, kita bersihkan semua, throttle, biar tariannya lebih enak bosku. Nah ini udah bersih ya. Biasanya kan pada numpuk kerak-kerak kotorannya. Nah ini sudah di general check up oleh teknisi kami dari divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang. Wah ini disc brake sama remnya ini mahal bosku. Piro Bet? Disc brake karo remnya gimana apa ini? Ya, lumayan lah, Vario 1 lah. Vario 1? Vario 1. Asli. Ini mobil Sultan bosku. Aman Dut? Aman. Kampas tebel? Oke bosku, itu aja laporan kami general check up, bukti autentik bagaimana kami menjual mobil siap pakai ya pastinya ya. Seperti itu bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Innova spek Sultan ini ya, di video sebelumnya kan teman-teman tadi udah nonton bagaimana kita servis all general check up. Ya namanya mobil bekas ya, walaupun konsumen atau pemilik mobil sebelumnya itu dia itu ngerawat, ternyata ada beberapa yang kelewat ya setelah kita servis. Terus lecet pemakaian kita bereskan. Selanjutnya kita lakukan salon detailing. Kali ini kita akan menjabarkan bagaimana GMS melakukan proses salon detailing ya. Nah ini kebetulan Mas Arif sudah melakukan poles step kedua menggunakan kompon step kedua ya Mas ini Mas. Racikan dari coating factory ya. Nah itu seperti itu bosku. Nah ini selanjutnya unit mobil melakukan untuk salon detailing dari eksterior. Jadi eksteriornya ini kita lakukan detailing poles 3 step. Step pertama kita menggunakan ini bosku, Mezerna Heavy Cut Kompon. Ya ini ya. Ini step pertama Heavy Cut Kompon Mezerna, bisa dicek di online itu sekitaran 1 botol 350.000. Jadi kita menggunakan komponnya bukan kompon murah-murahan bosku, kompon istimewa. Terus selanjutnya step kedua itu racikan dari coating factory ya ini ya. Yang itu botol sebelahnya Mas Arif. Terus nanti untuk step ketiga kita akan menggunakan ini Maguire Ultra Polishing Wax. Jadi nanti kita menggunakan kompon itu ya, ini ya, Maguire Detailer Ultra Polishing Wax. Jadi 3 step untuk step pemolesan body cat. Nah di interior kita menggunakan beberapa obat yang memang menurut saya obat ini cukup asik ya bosku, cukup membantu membersihkan noda-noda di interior. Nah ini ada D10 multipurpose konsentrat sama anti noda blasting. Ini dicampur dengan air, terus kita bersihkan di interiornya. Setelah itu kita juga membersihkan jamur kaca Ren. Terus jamur kaca, interior. Nah ini kali ini kamu step bersihkan ruang mesin ya.
Nah, ini nanti kita ruang mesin akan kita lakukan pembersihan. Terus nanti pengeringannya pakai kompresor ya. Ya, betul. Jadi aman, soket-soket aman. Jadi setelah di salon tetap kena air, tapi air yang kami gunakan sedikit. Sisanya nanti harus pakai obat kerak. Terus setelah itu nanti kita melakukan pengeringan menggunakan kompresor. Jadi disemprot angin-angin hingga soket-soket di bagian mesin aman. Seperti itu bosku. Dan jangan lupa minus akinya dilepas. Jadi seperti itu bosku. Nah selanjutnya di bagian interior nih, jok-joknya ini sudah kita lepasi, sudah kita salon, sudah kita jemur. Jadi seperti itu. Nah ini Mas Heri, step apa Mas Heri? Step apa ini Mas Heri? Ini bos. Kerak-kerak. Kerak, ya. Kerak di bagian atap. Ya. Nanti setelah itu dipoles Mas Arif ya. Ya. Nah ini spek Sultan dari eksterior, interior, audio. Nanti kita akan bahas lah setelah jadi unit mobil ini. Kita akan bahas bagaimana spek Sultan dari unit mobil ini. Nah ini di interior sudah dilakukan salon. Dari plafon, door trim, semua dilakukan treatment salon ya. Dashboard. Jadi itulah treatment kami, termasuk nanti pelek juga di cleaning. Treatment salon dari eksterior, interior, mesin, kaca, detail sekali. Nah ini buat teman-teman yang ingin melakukan proses salon detailing di GMS juga kita terima konsumen dari luar. Cuman harus rela antri, cuman antriannya nggak panjang sih. Paling sekitar 1-2 minggu aja pas jadwal kosong. Oke bosku, jadi seperti itu aja salah satu treatment mobil bekas yang kami lakukan di unit-unit mobil kami. Thank you. 3, 2, 1, and you can see.
Oke bosku, jadi unit mobil ini nanti kita akan bahas satu persatu. Tadi di awal video, sebelum video ini teman-teman melihat proses pekerjaan yang kita lakukan seperti biasa. Intinya pastinya kita bereskan dulu apabila ada PR-PR-nya. Ini mobil sudah ready dengan spek Cumi Sultan. Nah, ini mobil dibangun oleh pemilik sebelumnya itu kurang lebih 4 tahun. Membangun mobil ini dari standar menjadi spek Sultan, ya. Dan juga alasan dijualnya mobil ini bukan karena apa-apa ya, karena anaknya itu mau masuk kuliah di kedokteran, membutuhkan biaya yang cukup besar, akhirnya menjual unit mobil ini untuk menutupi kebutuhan tersebut. Jadi memang ini unit spek istimewa. Nah, pertama kita akan membahas di penampilan eksteriornya. Di video sebelumnya kan tadi teman-teman melihat bagaimana sekilas penampilan dari eksterior, interior, mesin, audio, saya perlihatkan satu persatu. Nah, awal video kali ini kita akan nanti membahas di bagian eksteriornya dulu. Satu persatu bosku, ini tidak mungkin syuting satu hari jadi. Ini benar-benar banyak sekali yang harus kita bahas, ya. Oke, pertama di penampilan depan ini basicnya Innova Grand 2012. Teman-teman akan disuguhkan dengan penampilan di bagian kap mesin yang sudah diganti menggunakan kap mesin karbon. Nah, kap mesin karbon ini juga lumayan harganya. Kalau teman-teman ingin tahu, kita sudah screenshotkan beberapa item-item di online itu, marketplace kita cek, kap mesin karbon itu sekitar 3.250.000, ya. Jadi ini kap mesin karbon dimodif, dilubang ya. Ini dilubang, fungsinya pelubangan ini itu untuk sistem angin-anginan pada ruang mesin ya. Jadi ini di sistem lubang untuk pendingin tambahan. Nah, ini kap mesin asli karbon ya. Ini kap mesin asli karbon. Dan pada bagian grill juga sudah dimodif dengan model ram-raman seperti ini, logo merah dengan list cap, dan list chrome-nya grill dibuat hitam doff ya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan membahas di bagian mesin, interior, audio. Setelah ini kita fokus ke eksteriornya dulu. Nah, setelah kap mesin, ini mobil juga ada modifan dari sebelumnya, itu adalah body kit luxury ya. Jadi ini sudah tertanamkan body kit luxury pada bagian depan. Ini asli plastik ABS, bukan fiber. Depan, samping, dan juga belakang sudah ada body kit luxury. Nah, body kit luxury ini apabila teman-teman cek di online satu paket dengan bahan baru ori itu sekitar 5 juta. Bayangkan, kap mesin 3,5, body kit 5 juta. Itu udah memakan biaya, sambil saya kalkulator ya, di eksterior dulu ya. 3,5 juta kap mesin, body kit luxury 5 juta. Berarti sudah di angka 8,5. Nah, setelah itu ada penampilan yang cukup signifikan di bagian headlamp. Dia juga sudah diganti headlamp aftermarket dengan DRL LED Angel Eyes seperti ini. Ini kalau kita cek di online, untuk headlamp aftermarket ini sekitar harga 4.500.000. Ya. Di penampilan eksterior kita tambahi dulu di angka 4.500.000. Berarti sudah sekitar 13 juta. Ini grill dan ini tidak saya masukkan padahal ya. Tidak saya masukkan. Nah, ini juga sudah ada tambahan fog lamp Hella ya. Ini Hella kalau kita dicek di online itu kisaran angka fog lamp Hella itu sekitar 1,2. Fog lamp Hella ini dengan tipe sama ya, sekitar 1,2 juta. Kita tambahkan di kalkulator saya sudah 14.200.000. Tapi untuk proji dari headlamp ini, dia projinya masih HID, belum bilet ya. Jadi ini masih bawaannya HID ya bosku. Seperti itu. Dan fog lampnya juga masih ori, cuman bolamnya diganti LED. Nah, untuk grill ini kita masukkan nominal 500.000 lah. Nah, ini sudah nominal sekitar 14.700.000. Lanjut ke bagian samping. Nah, bagian samping ini spion ini juga sudah dimodif, spion ribbon lengkap dengan retract auto flipnya. Jadi ketika kita lock, spion akan otomatis melipat. Ini saya jual di angka sekitar 3 jutaan lah ya, kita buletin 3 juta lah. Sudah 17.700 ya modifikasinya ya. Ini sudah retract auto flip dan juga ada modifan spion cermin di bawah
spion ini ya bosku. Terus ini talang air Slim Ori Toyota. Nah ini talang air Slim Ori Toyota sekitar piro Bet? 700 ya. Ini ori ya. Sekitar 700 kita masukkan. 18.400.000 bosku. Yuk lanjut ke penampilan eksterior belakang dulu. Nah ini basicnya dia tipe G, di upgrade spoilernya pakai luxury V ya. Ini spoiler itu kita masukkan nominal 500.000 lah. Berarti sudah 18.900 hanya di eksterior, terang led dan cover plat nomor luxury ini. Ini sekitar saya masukkan nominal 1 juta. Ini terang lednya Innova Barong ya. Kita masukkan nominal 1 juta. 19.900.000. Nah ini body kitnya luxury ya, belakang ya. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya teman-teman kita lihatkan eksteriornya, muter dulu biar teman-teman melihat penampilan dari eksterior mobil ini. Nanti akan saya bahas selanjutnya di bagian pelek, disc brake, rem, dan shock breaker pair ya. Nah ini kita putari dulu eksteriornya biar teman-teman lihat. Nah nominal ini yang sudah dihabiskan 19.900.000 itu meliputi dari kap mesin, grill, list cup, fog lamp hela, headlamp aftermarket, spion ribbon, talang air, terang led, dan juga spoiler luxury plus cover plat nomor luxury. Nah selanjutnya kita akan membahas yang ini nominal cukup gila, yaitu adalah di bagian pelek. Nah ini peleknya bukan main, ini pelek ori Jepang, merek SSR. Nah kalau kita cek di online harga secondnya, ini second apa baru nih yang buat screenshotin? Secondnya, pelek only, second ini, teman-teman bisa lihat. Berapa ini? 29.900.000. Ya kita buat 29 juta lah. 29 juta hanya untuk pelek bosku. SSR asli 29 juta. Oke, kita masukkan ke nominal di bagian eksterior 29 juta. Ini plus pelek 48.900.000. Ya memang benar kalau membangun unit mobil ini membutuhkan waktu 4 tahun karena harus nabung. Kita bukan anaknya sultan. Oke, setelah itu kita akan lihatkan di posisi disc brake atau rem. Kameramen bisa shoot, fokuskan. Nah ini disc brake atau rem ini menggunakan merek BBK D2 Big Brake Kit D2 Racing. Ini kalau kita cek di marketplace, di online, nominal yang dilihatkan, teman-teman bisa lihat, ini cuma depan ya, 26 juta. Harganya hanya untuk disc brake dan rem, satu set, satu paket. Aduh, gila. Kita masukkan ke nominal modifikasi di eksterior, 26 juta. 74.900.000 ya. Ini baru di eksterior termasuk rem, termasuk pelek. Belum coilover tin ori 4 biji depan belakang. Ini coilover, kameramen bisa dilihatkan nggak sebisanya lah. Pokoknya ini coilover dari bawaan mobil ini sudah diganti menggunakan tin 1 set 4 biji. Nah coilover ini tuh yang bisa di setting naik turun ya. Jadi ketika ingin dinaikkan itu bisa dinaikkan, kalau ingin diturunkan bisa diturunkan. Ada settingannya di deket dari shock breakernya tin ini. Nah ini 1 set 4 biji 17.300.000. Kita bulatkan 17 juta ya. Lanjut kita bulatkan 17 juta. Bayangkan di eksterior ini menghabiskan sekitar 91 juta. Bayangkan ya. Dari penampilan eksterior belum ke mesin ya, belum ke mesin, belum ke audio, belum ke interior. Sudah 91 juta. Gila bukan? Bukan main. Ini mobil sultan. Modif butuh uang banyak, ditanamkan ke mobil ini. Gila ya. Buat teman-teman yang nyari mobil ini dengan modifan 300 juta ya, bayangkan ya, modifan 300 juta itu melebihi harga mobilnya. Cocok dibungkus buat teman-teman semua yang ingin unit mobil ini. Tinggal mejeng, tinggal bawa cewek masuk ke mobil bosku. Oke, setelah itu lanjut nanti kita akan bahas di bagian permesinan dan interior plus audio. Oke, nanti akan kita review setelah ini. Tak minum dulu bosku, garing. Oke, setelah itu kita lanjut review
apalagi yang ada di mobil ini. Oke bosku, di bagian interior dari unit Innova ini tuh nggak muluk-muluk sebenarnya. Jadi ini lebih modifikasinya dari owner sebelumnya, itu lebih ke penampilan eksterior, mesin, dan audio terutama. Nah ini kita review sedikit. Kalau interior basicnya standar, ini jok kulit asli. Terus kelengkapannya juga full set. Kunci serep ada, buku manual, buku servis pun ada. Cuman di interior ada permodifan di bagian setir. Setir ini menggunakan setirnya Venturer atau tipe Q. Ini nominal seharga 5 juta. Terus sudah dipasang keyless engine start stop button. Itu bisa dilihatkan kameramen, keyless engine start stop buttonnya. Nah tadi di modifikasi eksterior itu menelan biaya yang kita kira-kira sekitar 91 juta. Lanjut di interior, kalau kita lihat tuh di interior tidak muluk-muluk. Paling setir ini kita buat harga sekitar 5 juta. Terus pemasangan keyless engine start stop button model itu kita buat angka 1,5. Terus ini juga ada modifikasi di bagian speedo. Bisa dipencet untuk speedonya, kameramen pencet. Nah ini speedometer dari Innova ini dimodif menggunakan speedometer Innova V ya. Jadi kan kalau basicnya tipe G speedometernya nggak kayak gitu, itu dimodif pakai speedometer Innova V yang speedometer itu baru kilometernya sekitar 20.000. Sebelum diganti speedometernya, ini mobil kilometer sekitar 80.000. Jadi kalau ditambah dengan kilometer speedometer lama, ditambah speedometer baru tuh, ini mobil baru jalan kilometer 100.000. Dan kelengkapannya full set. Dari kunci keylessnya itu ada 2, kunci orinya ada 3, lengkap. Buku manual, buku servis, BPKB, faktur semuanya lengkap. Nah ini kalau kita nominal tambahkan dari setir sama sepedo ini tuh kalau saya cek online itu sekitar 3 juta. Sepedonya Innova V itu 3,5 juta. Kita bulatkan 3 juta lah. Nah ini modifikasi yang sudah masuk sekitar nilainya 101 juta ditambah dari hitungan kami di awal tadi. Nah karena kalau melihat interiornya ini tidak muluk-muluk, dari jok baris kedua juga cuman diganti captain seat ya. Karena ini basicnya G biasa bukan G luxury, ini diganti captain seat. Dan penampilan interior juga standar. Kalau ini TV plafon nanti kita akan bahas di pembahasan audio, termasuk speaker-speakernya, head unit nanti kita akan bahas di pembahasan audio. Nah ini cukup ada penampilan yang berubah adalah di bagian tombol AC ya. Ini tombol AC-nya diganti, knop tombol AC-nya diganti ini. Ya kita buat aja knop tombol AC ini harganya satu set 200.000. Kita masukkan 101.600.000 ini. Nah di interior jadi tidak muluk-muluk, cuman ada penggantian di speedometer, terus setir, keyless. Selanjutnya di bagian wood panel. Nah ini wood panel juga sudah dimotif model black wood panel, 4 panel power window. Ya kita buat nominal water printing wood panel 4 pintu 500.000 lah wis. Kita buat murah aja 500. Jadi sudah masuk nominal modifikasi 102.100.000 rupiah. Gila bukan? Bukan main ini. Interior itu ada penambahan apa namanya nih? Plafon apa namanya? Laci plafon, tempat kacamata ini punyanya Innova V ya. Dan ini juga di water printing black piano ya bosku. Lampu pada bagian plafon juga sudah diganti LED. Kalau tipe G tidak ada ya, ini di upgrade sendiri. Penampilan di kacamata ya, ini laci kacamata, lampu plafon di bagian depan. Termasuk ini handle door trim, handle pintu. Kalau tipe G kan biasanya warna body. Ini handle pintunya juga diganti seperti tipe V, handlenya dibuat chrome. Jadi ada tambahan itu sama ini shift knobnya nih. Lupa saya. Ini shift knobnya juga diganti. Ini shift knobnya kayak Vente ya ini ya. Punyanya VNT ya ini ya. Ini shift knob ini kalau cek online sekitar 400 ya, 400-500 ini yo. Kita masukkan di nilai modif. Ini tadi sekitar 500. Terus TV plafon ini tuh kalau saya cek online tuh sekitar 700. 700 apa 800. Terus handle-handle ini kalau saya cek di online sekitar 250 lah 4 pintu.
Ya kata saya genepin 200.000 aja lah. Jadi sudah masuk modif 103.500. Sorry tadi di interior saya kelupaan, baru saya bahas ulang. Karena banyak banget modifan yang tertanam di mobil ini. Ini interior itu gampang. Kalau penampilannya cukup pingin ciamik ya, tinggal cover jok 3 baris sama red rim ulang setir. Udah top penampilannya, istimewa. Terus sama tambahan ini bosku. Cek masih aktif bang ya? Cek. Oh masih aktif nih. Cek. Oke. Cek. Ini ada tambahan toa sama apa ini? Audio klakson sirine. Nah ini. Jadi ada tambahannya ini. Ya ini nominal 500.000 aja lah. Karena murah-murahan ini kayaknya. 104 nih udah nih di interior. Sudah 104 juta bosku. Cukup totalitas ya. Di modifikasi unit mobil ini. Nanti setelah ini kita lanjut di bagian mesin baru audio. Oke bosku, jadi kita akan membahas di selanjutnya di bagian mesin. Ini saya bawa tim saya karena ngeluh pusing ini mesinnya banyak sekali yang dimodif dan saya sendiri kalau menjelaskan satu persatu nggak begitu paham ya. Ini saya bawa tim saya yang suka ngebut nih, mesin-mesin ngebut ini seneng dia. Nah ini di bagian mesin, kameramen coba kasih lihat dulu nih ruangan mesinnya yang bener-bener padat ya. Nah ini bisa dilihat sendiri, ada sedikit, bukan sedikit lagi, ada banyak modifikasi yang tertanam di mesin ini bosku. Pertama, ini sampai saya bawa catatan. Saya bawa catatan takut lupa. Pertama, ada modif di turbo hybrid X Taiwan dengan sistem bus 2,1 strip 2,2 bar ya. Setelan busnya. Jadi ini turbonya ini berarti modelnya Internalnya diganti. turbo eksteriore casingnya ori. OM. Cuman kipas dalamnya jeruannya itu dia Hybrid. diganti hybrid dengan setelan bus sekitar 2.1 sampai 2.2 bar. Sistemnya seperti itu. Nah ini harganya tidak ada di online. Nggak ada. Itu Ya, di mungkin sekitar 2 jutaan lah. 2 jutaan. Langsung kita masukkan ke nilai modif ya. Ini tadi kalkulator saya di angka 104 ya. Lanjut sekitar di angka 2 jutaan. Baru di turbonya ya, turbonya sudah dimodif. Nah ini mobil tidak di remap ya, tapi Dustech. dia pakai Dustech 2 piggyback. Dustech 2 piggyback kan ngeri bosku, ngawur bosku. Jadi dia pakai Dustech Q4 full low plus timing. Gue berapaan itu, ada nggak harga nih? Ada. Nah ini nanti tadi udah screenshotin nih harganya nih, Dustech-nya ini. Sekitar harga berapa, kasih lihat ke kamera coba teman-teman biar teman-teman lihat. Per pieces 8 juta. Per pieces 8 juta, 2 piggyback. 2 piggyback. Bayangkan, nggak di remap tapi dia pakai Dustech. Dan ini setelannya Rev ya, Rev Jakarta ya? Rev Jakarta. Engineering, Rev itu. 2 piggyback berarti 16 juta ya. Kita masukkan. Sudah di poin angka 122 juta. Baru di 2 poin modifikasi mesin ya. 2 item. Lanjut. Setelah itu ada modifikasi di pompa rotek. Di pompa rotek bagian mana bro? Bomba rotak gitu. Nah ini pompa roteknya ini ya. Tambahan ya, buat kelihatan tekanan nggak solar. di kamera? Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan ya. Pompa rotek wi sekitar berapa itu? Ya mungkin 1 jutaan lah. 1 jutaan. Murah. Nek pompa rotek murah. Wi fungsinya apa nih pompa rotek wi? Jadi ini kalau mobil turbo Lihat kamera tuh bos. sudah modifan, Nah, itu kan solarnya kan kalau nggak ditambah pompa rotak kayak kurang tekanannya. tekanannya kurang. Jadi intinya tuh lebih Tambahan. ke menambah tekanan bahan bakar solarnya itu agar masuk ke nozzle injektor ya. Sekitar berapa nih kamu cek online tuh? 1 juta. 1 Alah jutaan. buat 1 juta lah wis. Ya, 123 juta ini ya. Sudah di angka 123. Lanjut ke poin inti selanjutnya. Surgeteng apa iki ya mocone iki. Ini sampai saya tuh bawa catatannya nih loh bosku. Catatannya apa saja yang dimodif sampai pusing bos. Iya. Sursteng mana tuh sursteng itu? Flex. Kelihatan. Oh yang flex itu ya. Tabung. Tabung flex yang tuh belakangnya
tabung itu, ada flex itu fungsinya untuk Menampung apa ya? Kelebihan solar ya? menampung kelebihan solar ya. Iya jenenge opo rak mudeng aku wis pomen tak bacakno, boloku tak undang, tak suruh jelasno. Lah, itu harga berapa? Kasih lihat ke kamera. Itu item keempat. 1 juta 200. Merek flag ya itu ya. Flag. 1.200.000. Kita masukkan. Oke, di poin intinya 124.200.000. Modifikasinya. Lanjut. Apa ini selanjutnya ini saya tak baca sih lagi. Full pump dia modif high pressure. Ada nggak full pumpnya? Full pump yang Kelihatan nggak? Nih di sini kameramen. Ini full pumpnya nih, kelihatan nggak di kamera tuh? Full pumpnya itu ada di situ. Di bagian bawah itu full pumpnya dia sudah dimodif high pressure. Ada nggak di online? full pump. Full pump high pressure di online berapa? Biar saya masukkan ke catatan saya. Fuel pump high pressure. Cuman regulator itu adanya. Regone sami nih. Regulator tok. Regulator toh 1.750.000. Wis tak genepin 1,5 wis lah. Tak genepin 1,5. 125.700 ya. 125.700. Lanjut. Terus dia sudah dimodif juga di bagian nozzle injektor pakai GTX Tech 3. Kalau ngecek online ada nggak perbandingannya? Harga berapa tuh nozzle Nggak injektor? nemu kalau di online. Nah itu yang sekitaran setipe Tipe mungkin BYB 4 jutaan lah. 4 biji. 4 biji 4 juta. Satunya Ya. gitu ya. Satunya coba cek online sih. Cek online dulu yang setipe. Karena di sini catatan dari owner sebelumnya tuh nozzle injektornya pakai GTX Tech 3. Coba cek online dulu lah yang setipe lah. Nozzle injektornya yang setipe itu harga berapa? Biar teman-teman ngelihat sendiri. Ngeri ya bosku, ini video mobil ini 1 jam paling mungkin ya masuk di YouTube nih. Harga berapa? Wah, belum di screenshotin nih, tak suruh screenshotin biar gak pusing jelasin satu persatu loh. Oke, udah ketemu dia tadi searching 4 biji ternyata bukan 1 biji, 4 biji. THC, sorry. Harga 4 berapa? biji sekitar 4,6. 4,6, kasih lihat ke kamera. Kita masukkan ke kalkulator hitungan modifikasi 4.500.000 saja lah. Berarti sudah 130.200.000 ya. 130.200.000. Lanjut ke modifikasi selanjutnya. Water methanol injection cooling mist plus tangki AM. Nah, ini tangki AM-nya nih. WMI. Ini isinya metanol. Harusnya metanol. Harusnya metanol. Fungsinya untuk pendingin. Ngademin apa ya? Turbo ya, mungkin ya. Wah, ini tidak paham Masuk ini. turbo intercooler. Oh, masuk ke turbo intercooler. Berarti ini Biasanya kalau udah yang ada ini speknya yang spek dewa, bro. spek dewa. Harga berapa loh? Harga berapa online ada nggak itu? Di 12 online ada? juta. Hah? Bajirut 12 juta, Bos. Ngawur, Bos. Bajirut 12 juta. Jadi dia fungsinya lebih ke untuk pendingin lewat turbo ini ya apa jenenge? Tambahannya. Pendinginnya ya. Dan itu isinya metanol, Bosku. Gila. Buat drag biasanya ya. Buat drag. Nah, ini spek drag kok, Bosku. drag. Spek cumi balap, Bosku. Oke, lanjut. Aku sampai pusing bahas satu. Full cooler matic cooler. Nah, ini. Ini ya. Ini pendingin matic tambahan ya. Pendingin oli matic. Pendingin oli matic ini itu nanti dia masuknya pendingin maticnya itu oli maticnya didinginkannya nggak lewat radiator. Jadi dia sudah ada tambahan ini namanya dia itu full cooler atau matic cooler ya. Itu harga berapa? Kasih lihat. Aku langsung ke kalkulator nih. 1.100.000. 1.100.000. Oke. Terus selanjutnya, nah ini mobil juga sudah dimodif. Dia sudah pakai electric fan. Nah ini kan lupa saya bahas. Ada beberapa spare part ori yang dikasihkan ke kami dari owner sebelumnya seperti knalpot. Nanti knalpot juga akan saya bahas. Kipas orinya model apa namanya Viscofan, terus itu box filter udara, headlampnya, bawaannya mobil ini ada beberapa yang disertakan termasuk kap mesin
saya simpan di gudang belakang, tidak saya tampilkan ya. Kap mesinnya juga ada. Ini disc brake, kaliper rem, orinya masih ada semua. Ya, kita lihatkan ini sama radiator ori. Itu radiatornya juga sudah diganti radiatornya, bosku. Nah, lanjut di bagian permodifan selanjutnya sudah ada permodifan di kipas radiator menggunakan electric fan dengan model dia serotnya pakai aluminium ya nih ya, serot covernya ya aluminium. Serot covernya aluminium. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi visco fan kipasnya dihilangkan, makanya tariannya itu semakin menggila. Dan dia juga sudah ada tambahan extra fan lagi. Jadi dia sudah electric fan plus Tambah extra extra fan di bagian depan. Ngeri ya, bosku. Jadi itu modifikasi di bagian pendinginan. Jadi spek mesin yang sudah dewa harusnya diimbangi dengan sistem pendinginan matic, sistem pendinginan mesin yang harus memumpuni dengan spek mobil dengan bertenaga berapa horsepower nih? 250 tembus ya? Lebih ya? Lebih gitu. 250 horsepower tembus. Ini menurutku nih Stage 300 horsepower udah tembus. Asli. Ya, jadi benar-benar ngeri. Oke, lanjut. Harganya Oh iya, harganya berapa tadi? electric fan 3 juta. 3 juta ya. Itu belum sama slotnya. Belum sama slot, belum sama extra fan Densu. Yo, kita bulatkan sekitar 5 juta untuk sistem pendinginan, belum sama radiator. Belum. Radiator kita buat 2 juta. Extra fan, slot plus dual plus electric fan kita buat 5 juta. Berarti sekitar di angka 7 juta. Berarti sekitar 150 juta. Sudah masuk di angka 150 juta, bosku. Oke. Padahal ini belum selesai loh, bosku, bahas mesin. Terus sudah modif di intercooler besar plus pipe stainless. Intercoolernya ini ya. Turbo intercooler. Turbo intercooler nih di bawah ini. Merek apa, Wi, bro? Flag gitu. Flag ya. Flag berapa itu di online? Coba cek. 6 lihat ke juta kamera. 700. 6 juta. 700. Itu belum sama pipa stainlessnya, udah. Udah include. Udah include, berarti 6 juta 700. Ini sudah di angka 150 juta 300 tambah 6 juta 700 sudah di angka 157 juta. Ya, ngeri ya. Terus lanjut, modifan di selanjutnya itu adalah open filter ya. Nah, ini juga sudah dimodif open filter ya. Merek apa open filter ya? Kalau pipanya kelihatannya merek Flex. Flag. Tapi kok filternya enggak tahu. Custom ya ini ya? Custom. Custom itu sekitar berapa? Pipa sama Pipa filternya? 1 juta. Pipa 1 juta. Filternya, open filternya? Bikin aja mungkin 700, 800. Buletin 2 juta ya. 2 juta. Plus ini apa, motif box. motif boxnya ini ya. Ini aluminium, bosku. Kita bulatkan 2 juta. 159 juta. Baru di eksterior dan mesin, belum masuk ke audio. Gila bukan? Oke, lanjut ke alternator. Nah, ini sudah dimodif untuk sistem kelistrikan. Karena ini basicnya kan kalau Innova diesel itu kan pakai ampere sekitar 80 ampere. 85 nah, gitu. 80-85 ampere. Ini dimodif aki besar 110 ampere. 110 ampere. Nah, karena dimodif aki 110 ampere, akhirnya perlu untuk penggantian di alternator yang setipe 110 ampere. Itu kita buat aja aki sama modif alternator sama perkabelan. Ini juga sudah Kabel grounding Acin. kabel merek apa? By Acin Jakarta. Acin Jakarta. Piro wi? Terkenal. Oh, terkenal. Bengkel Legend. Bengkel Legend by Acin untuk sistem perkabelannya, alternator plus ganti aki lah kita buat buletin 5 juta lah. Karena memang ini mobil kan audionya juga sudah modifan yang cukup istimewa, nanti kita akan bahas di setelah ini. Akhirnya membutuhkan kelistrikan yang cukup mumpuni. Kita bulatkan alternator, aki, dan sistem perkabelannya sebenarnya lebih dari 5 juta, tapi kita buat 5 juta aja. Ini sudah di angka 164 juta. Ya. Terus apa lagi nih, bosku? Oh, tinggal knalpot. Nah, ini knalpotnya sudah Full free flow custom, ya. full Custom stainless 3 in full sekitar berapa? Kira-kira 5? 4 sampai 5 lah. Kita buat knalpot di angka 5 juta. Karena knalpot orinya kan udah dilepas itu.
knalpot orinya udah dilepas. Kita buat di 5 juta 169 juta. Nah ini baru permodifan barang-barangnya, belum jasanya bengkel ya, belum tuningnya by ref. Ref mahal lumayan. Ya lumayan lah. Lumayan lah, kita bicarakan ref ngerjain ini jasanya berapa? Yo nek 10 ke atas ya. 10 ke atas pasti. 20 lebih. Kurang tahu. Kita buat sekitar 10 juta. Ref dibayar 10 juta padahal lebih. Kita masukkan 10 juta. Sudah di angka 179 juta. Ya. Starter, Bro. Nyalakan mesinnya, Bro. Dengarkan mesin. Dengarkan mesinnya, Bro. Tapi ndak usah di blayer wis meh maghrib ini ora sambuk blayer. Nanti di akhir video kita akan nanti buat video ketika test drive dan merasakan tarikan mobil ini. Kasih sedikit aja. Ini karena sudah mau maghrib, tidak enak sama tetangga, kita matiin. Dan nanti setelah ini kita akan bahas audio. Setelah bahas audio, nanti kita akan test drive unit mobil ini. Bagaimana spek Cumi Darat Sultan, salah satu stok jualan mobil bekas kami. Jadi sudah masuk di angka 179 juta di luar apa namanya? Audio. Berarti tambah audio karena informasinya tuh audio tuh menyentuh di angka 100 jutaan. Berarti 3 Avanza atau bosku? Yo nek Avanza 2010 kan yo telu Avanza atau bosku? Masuk. Jadi itu. Terus untuk pajak jalan ya, kelengkapan lengkap. Jadi seperti itu bosku. Sedikit pembahasan dari unit ini. Setelah ini nanti kita akan lanjut pembahasan di audio dan juga pembahasan di ketika kita test drive ya. Nanti kita buat konten juga ketika tes mobil ini. Nanti kita coba nyari jalan yang agak sepi biar bisa ngesetkan mobil Cumi Darat ini. Oke bosku, syutingnya tak lanjut besok karena udah maghrib. Thank you. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat beberapa review di bagian eksterior dan mesin. Nah sekarang kita akan memasuki di bagian audio yang cukup gila modifikasinya. Bayangkan, berarti memang unit ini tuh mobil yang dimodif seharga 2 Avanza 2015-16 dari mesin, audio dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan mulai mensepil di bagian peraudionan dulu ya bosku. Yuk, pertama audio yang diganti dari mobil ini adalah di head unit. Coba kameramen silakan shootkan di bagian head unit ya. Head unit kasih shoot. Jadi head unit ini memakai Kenwood seri DDX 919WS. Dia sudah Android Auto, juga sudah Apple CarPlay. Kenwood bos, punya merek nih. Ini head unit, teman-teman bisa lihat harga berapa ini? 7,95. Hampir 8 juta hanya untuk head unit. Gila kan? Nah, setelah itu juga ada modifikasi di bagian setir. Setir ini setir punyanya Venturer dan terhubung untuk bagian tombol setir ke head unit. Nah ini setir ini juga lumayan, ini harganya sekitar 5 jutaan ya. Nah ini kita lanjut fokus ke bagian audio ya. Pokoknya pembahasan yang kali ini kita fokus ke pembahasan audio. Sebelum lanjut ke belakang, kita nanti akan buka bagasinya. Kita akan perlihatkan di bagian speaker. Nah jadi speaker pintunya itu sudah diganti menggunakan speaker high-end two-way Karma Allure No Audible. Nah ini two-way ya, juga sudah di bagian pilar ya. Pilarnya juga sudah diganti itu ya. Bagian pilar ini juga sudah diganti. Nah ini ketika kita searching di online marketplace, speaker dengan merek Audible ini satu set ya 8.500.000. Gila enggak? Nah ini kemarin ketika kita setting audio itu sekringnya itu pedot. Tahu nggak teman-teman harga sekringnya? 400.000 hanya untuk sekring. Gila nggak? Tapi bener-bener suara yang dihasilkan top, istimewa. Nah setelah itu ini mobil juga sudah dimodif full peredam. Nah full peredam ini dia menggunakan merek full peredam kabin merek Firewall. Jadi ini
sudah ada peredamnya. Hingga bagian karpet bawah juga full peredam. Jadi benar-benar suara audio yang dihasilkan di dalam tuh benar-benar padat dan memang top. Nah, setelah kita bahas di bagian depan, yang cukup signifikan adalah di bagian belakang. Yuk kita mulai bahas di bagian belakang ya. Kita bukakan dulu. Aduh, agak susah bosku. Oke, lanjut di bagian belakang. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Di bagian belakang ada modifan yang cukup gila. Jadi simple, dia audionya tuh tidak memakan tempat yang sangat besar. Jadi di baris ketiga dia masih bisa digunakan untuk penumpang. Jadi cuman memanfaatkan space di bagasi belakang ya bosku. Nah, ini spare part service kemarin kita turunkan dulu. Nah, ini cukup signifikan di bagian belakang ya. Pertama, kita buka dulu ini bosku. Nah, ini kita buka dulu. Untuk subwoofer ini, silakan shoot kameramen. Subwoofer menggunakan merek subwoofer 10 in Morel Ultimo TI102 by Cartons. Nah, teman-teman bisa lihat subwoofernya ini harga 17.200.000 ya, sama ya dengan digambar ya, 17.200.000. Gila enggak? Hanya untuk subwoofer teman-teman bisa beli Vario 2020. Asli. Lanjut, setelah kita bahas subwoofer, nah ini juga dia sudah dilengkapi power 6 channel merek ARC XD SDI. Ya, ini harga 6.600.000 untuk power 6 channelnya nih, powernya nih. Arch Audio nih. Power 6 channel Arch Audio harga 6.600.000. Lanjut, dia juga sudah dilengkapi prosesor menggunakan Arch Audio juga, PS8 Pro, persis ya, digambar ini persis. Ini seharga 15.671.000. Persis sekali. Bener-bener gila ya. Terus dia juga sudah dilengkapi car vacuum tube buffer 7 tube ya. Ini yang 4 channel car vacuum ini harganya 8.500.000 nih, teman-teman lihat sendiri. 8,5. Gila gak? Lanjut, dia juga sudah dilengkapi voltase stabilizer ya, merek Harrison. Ini seharga 6.360.000. Nah, ini lengkap. Dan ini juga voltasenya ditampilkan di bagian sebelah sini ya. Gila nggak? Nah, itu baru di bagian prosesor, terus car vacuum tube buffer, subwoofer, terus stabilizer voltage, speaker two-way. Nah, ini belum ke bagian perkabelannya. Nah, ini perkabelan yang digunakan, dia menggunakan kabel Audio Quest. Sekitar per meternya 175.000. Itu 1 meter. Bayangkan kalau dia itu untuk perkabelannya kita bulatkan aja lah, butuh sekitar ya lumayan banyak ya, dari samping ke depan itu kita buatlah 25 meter lah, kalikan 200.000. Bayangkan berapa? 25 kalikan per meter sekitar 200.000. 5 juta hanya untuk kabel ya. Itu belum kabel RCA nya. Nah, ini kabel RCA nya juga istimewa. Kabel RCA menggunakan Harmonic Concerto, harganya 3 juta. Dan ini sesuai di foto nih ya, persis kabel RCA nya. Bener-bener gila bukan? Bener-bener bukan main audio. Nanti kita juga akan putarkan lagu. Nanti kameramen bisa masuk, kita putar lagu, cari lagu yang tidak copyright biar tidak di-ban di YouTube ya. Nah, ini juga dia sudah diganti TV plafon menggunakan Alpine harga 2,9. Nah, ini kita referensinya buy online ya. Tuh. Head unit TV plafon menggunakan Alpine. Gila kan? Nah, di sini kita akan totalkan modif di bagian audio. Berapa yang dihabiskan hanya untuk di audio. Gila bukan ya?
hanya untuk di audio. Dut, kalkulator Dut. Nah ini kita panggil tim saya untuk kalkulator. Pertama, head unit Kenwood seharga 7,9 juta, 7.900 Dut. Tambah power 6 channel menggunakan merek Arch HDI, Arch Audio, 6.600.000. Lanjut, prosesor, prosesor Arch Audio seharga 15.600.000, 15.600 Dut. Lanjut, subwoofer 10 in Morel Ultimo 17.200. Lanjut, speaker high-end two-way Karma No Audible seharga 8.500.000, 8.500. Lanjut, car vacuum tube buffer seharga 8.500.000, 8.500 Dut. Lanjut, voltase stabilizer merek Harrison seharga 6.300.000, 6.300. Perkabelan kita bulatkan butuh sekitar 25 sampai 30 meter, kita genapkan aja harga sekitar 4 juta, 4.000 untuk perkabelan audionya. Lanjut, di kabel RCA Harmonic Concerto seharga 3 juta, 3.000. Lanjut, Alpine plafon monitor seharga 2.900, 2,9 juta. Itu belum termasuk setir. Oke, setir kita masukkan juga karena berhubungan dengan audio. Setir Ribbon Venturer itu seharga 5.000, 5 juta. Berapa Dut? 85.500.500 hanya untuk permodifan audio dan setir. 85.500.000 itu sudah dapat Avanza 2008 2009. Gila. Nah, kali ini lanjut kita akan masuk ke dalam mobil. Nanti kameramen bisa di belakang. Kita tutup kacanya, kita nyalakan AC. Kita akan dengarkan suaranya lewat mikrofon saya ya. Ini mikrofon pakai merek Saramonic. Semoga hasilnya suara yang dihasilkan bagus. Yuk, masuk kameramen. Nah, ini untuk head unit. Tadi sudah saya hubungkan dengan Bluetooth HP saya. Lanjut kita akan dengarkan lagu yang tidak copyright. Oke, ini kita coba cari lagu lain agar benar-benar teman-teman mendengarkan. Ini saya pakai mikrofonnya Saramonic dan saya juga pakai mic ya. Semoga nanti suara yang dihasilkan ketika saya tampilkan di YouTube bagus, karena memang benar-benar ini suaranya enak. Ini kalau untuk kontes sudah bisa. Kontes audio minimalis ya, dengan budget 100 juta ya. Oke bosku, jadi kemungkinan tadi karena terlalu banyak lagu yang bassnya terlalu keras, akhirnya kan suara di mikrofon pecah ya. Ini kita cari lagu yang treble-nya cukup bagus, karena cari lagu yang no copyright itu agak susah bosku. Dengarkan suara treble-nya.
lagu lain lagi. Dari Shopee, OTW. Ya, lagu-lagu no copyright ya seperti ini ya. Ini enak nih kayaknya. Lagunya enak nih, no copyright. Kita cari lagu yang treble-nya tinggi ya. Adanya suara bass semua ini di copyright YouTube yang saya cari ini. Asli. Udah, cukup lah. Jadi tadi teman-teman udah dengerin sekilas tentang audio Innova Cumi balap Sultan ya ini ya bosku. Bener-bener Sultan bosku. Terus ketika kita ingin mematikan head unitnya diberi pengaman lagi. Nah ini di sini. Jadi diberi pengaman 2 kali. Oke. Oke bosku. Tadi teman-teman udah mendengarkan sendiri audionya ya, semoga mikrofon saya ini benar-benar kualitas suaranya nanti yang dihasilkan ketika masuk ke YouTube saya benar-benar bagus ya, karena kadang kan suara real asli yang didengarkan telinga sama lewat mikrofon kadang berbeda, tapi ini merek Saramonic, terus saya pakai mikrofon juga biar suaranya halus yang dihasilkan. Jadi itu singkat sedikit kita bahas tentang audio, permodifan audio yang tertanam di unit mobil ini. Gila bosku. Oke, bosku. Jadi untuk konten yang sekarang ini kita akan buat, kita akan test drive kecepatan dari mobil ini. Cuman nanti kita test drive-nya paling di tol. Kita coba dari kecepatan 0 ke 100 km per jam. Itu menelan waktu berapa detik ini juga. Stopwatch-nya juga sudah saya siapkan. Nah, ini mobil penumpang 3 orang ya. Penumpang 3 orang jumbo-jumbo, sekitar kurang lebih hampir 300 kilo, dan interior itu padat, banyak barang di dalam seperti jok lengkap ya, mesin padat, audionya juga full peredam. Jadi spek mobil sebenarnya untuk daily, untuk harian, tapi dimodif mesinnya totalitas. Oke bosku, jadi ini bentar lagi kita akan memasuki pintu tol. Nanti kita akan test drive kecepatan 0 sampai 100, dan di bagian pojok pilar itu ada pengukur bus meter karo apa bet sebelah bet. Pomen buat banter ya. Gue balap. Penambah kecepatan lah intinya. Nah, jadi unit mobil ini full barang ya, plus penumpang 3 orang. Jadi beban yang dipikul mobil ini cukup berat karena ada penumpang 3 orang dan juga full audio, full peredam, full jok karena mobil untuk daily. Nah setelah ini nanti kita akan coba untuk tes 0 sampai 100 akan bisa menempuh berapa detik ya. Oke bosku, jadi ini kita akan mulai start. Nanti berhenti dulu dari sebelah kiri ya, sebentar aja, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Oke, ini kita akan aba-aba 1, 2, 3 dan kita mulai. Nah ini stopwatch mulai dari 000 ya. 3, 2, 1.
9 detik. 0 ke 100 9 detik. Ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. 0 ke 100 9 detik 12 detik. 9,12. 9,12. 3 2 1. Oh. Ada mobil bosku, sebentar. 3 2 1. Stop. 928. Jadi 0 ke 100 di angka 9 detik 9,28 detik ya bosku. 0 ke 100 9,28 detik bosku. Nah tadi teman-teman lihat sendiri dengan mobil ini daily ya, full penumpang 3 orang, full audio, full peredam. Intinya mobil untuk daily ya, bisa menempuh 9 detik. Istimewa ya. Ini 3 penumpang loh padahal loh. 0 ke 100 ya bosku. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.